Yo cuy, what's up, balik lagi di Andalan Channel. Nah, pada episode kali ini aku mau sharing pada kalian mengenai kameraku, yakni Sony A5000 yang membuat aku kecewa parah memakai Sony A5000. Kenapa aku kecewa parah memakai Sony A5000? Langsung saja kita mulai videonya, tapi sebelum kita mulai videonya langsung kita intro dulu cuy. Sebelumnya kan aku pakai Canon 600D, lalu aku pindah ke Sony. Yaitu ke Sony A5000. Jadi video ini murni dari opiniku mengenai Sony A5000 dan Canon 600D. Oke, jadi sebelum video ini aku udah pakai Sony A5000 selama 1 bulan. Setelah sebelumnya aku Canon fanboy banget. Jadi sebelumnya aku sudah pakai Canon 4000D, 550D, 6000D. Udah pakai 3 Canon aku cuy. Lalu keempat ini aku pakai Sony A5000. Nah, kenapa aku pindah ke Sony? Karena pada kamera Canonku sebelumnya itu yang 600D itu belum memiliki fitur autofocus di mode video cuy. Jadi itu yang bikin aku agak kesel di 600D, yang sebenarnya fiturnya udah cukup banget buat aku, tapi aku pengen autofocusnya yang cepet, makanya aku pilih Sony A5000 cuy. Jadi di sini aku punya 3 hal yang bikin aku kecewa selama aku pakai Sony A5000 cuy. Oke, hal pertama yang bikin aku kecewa dari Sony A5000 ini adalah kualitas mic internalnya yang kurang atau sangat buruk cuy. Aku bilang sangat buruk kenapa? Karena kualitasnya itu lebih baik Yicam-ku, lebih baik action cam Xiaomi ku daripada Sony A5000. Saking buruknya aku compare pakai Yicam cuy. Nah, itu tadi udah kalian lihat, menggunakan mic asli saja hasilnya seperti itu, nggak kedengaran kan? Padahal itu sebenarnya itu udah rame banget, aku udah teriak-teriak, tapi nggak muncul suara. Iya itu WhatsApp. Kita bakal lanjutin lagi street fotografi Jombang. Tapi sebenarnya kalau kalian punya mikrofon eksternal seperti mic clip on atau mic boya, itu kalian bisa record di HP kalian. Jadi kalian bisa record audio dan videonya itu terpisah. Jadi sebenarnya itu bisa untuk mengatasi kelemahan yang mikrofon internal ini, sebenarnya itu bisa. Tapi untuk kalian yang suka vlog atau vlogging itu agak sedikit sulit ya. Kalau kalian bawa-bawa itu, mending kan kalau ada mic inputnya, kalau ada lubang mikrofon eksternal. Tapi Sony A5000 ini belum ada mikrofon eksternal, dan juga mic inputnya itu belum ada, serta mic yang ada di dalam kameranya itu belum cukup baik ternyata. Tuh salah satu poin yang bikin aku kecewa. Poin yang kedua adalah kualitas layar LCD di Sony A5000 ini yang kurang tajam, dan efek yang bikin kurang tajam itu adalah kerapatan layarnya itu cuma 230 dots, 230.000 dot, yang itu kurang banget lah cuy. Mengingat layarnya cuma 3 inci dengan kerapatan layar yang cuma segitu, untuk membidik atau untuk memotret itu sering miss cuy ternyata. Karena ini kan belum ada viewfinder, jadi kalau kalian memotret sesuatu objek itu kalian klik gitu, kalian udah pakai segitiga exposure itu tetap hasilnya gelap cuy ternyata. Sangat sulit sekali membidik menggunakan layar Sony. Mending kalau ada viewfindernya, tapi Sony A5000 ini belum ada viewfindernya, jadi sulit banget untuk fotografi. Aku sudah sering banget street fotografi, aku udah sering banget foto model, udah sering banget foto ciwi-ciwi, itu udah sering banget aku. Tapi pakai Sony A5000 ini aku bener-bener kecewa saat fotografi.
karena hasilnya itu parah cuy. Oke cuy, kelemahan yang ketiga adalah mode video mentok di Full HD 60i, bukan 60 fps ya, 60i. Bukan 60 fps tapi 60i. 60i itu kalau di compare ke fps itu sama dengan 30 fps cuy, 30 fps sampai 25 fps. Jadi itu belum smooth banget untuk video sinematik. Jadi kalau kalian mau video sinematik pakai Sony A5000 ini, autofocusnya itu udah keren banget, udah cukup, tapi di sektor kualitas fps-nya itu masih kurang ternyata. Dan kelemahan yang kedua dan kelemahan dari mode video ini adalah tidak ada mode SD atau 720p, hanya ada Full HD. Biasanya kan kalau kalian pakai kamera Canon itu ada pilihan, kalian bisa pilih 1080, 720, 360, 480 kalian bisa pilih. Tapi di Sony ini kalian nggak bisa pilih, kalian cuma disediain 1080p dengan pilihan fps 60i, 50i, 25 fps dan 24 fps, nggak ada SD. Padahal kalau kalian punya Canon, kalian bisa pakai untuk cinematic video menggunakan SD di 60 fps, dan itu bisa slow motion tanpa patah-patah. Di Sony A5000 ini belum ada cuy, itu yang bikin aku kecewa. Tapi dibalik kekecewaan itu ada hal-hal positif di Sony A5000 ini. Oke, hal positif yang pertama dari Sony A5000 ini adalah yang aku bandingin dari Canon 600D ku adalah autofocus di mode foto dan videonya yang keren parah cuy. Autofokusnya itu cepet banget, nggak ada lawan lah. Sebelumnya aku pakai 550D, 600D, 4000D itu autofokusnya lewat cuy. Bahkan kameraku yang sekarang mirrorless Canon M3 itu autofokusnya lebih Sony A5000 itu lebih baik autofokusnya dibanding kameraku yang sekarang aku pakai video. Ini kalian lihat aku pas aku record video ini menggunakan Canon M3 dan autofokusnya ternyata masih bagusan Sony A5000. Tapi untuk sektor audio, sektor lainnya untuk video masih bagus ini, cuma autofokusnya menang Sony A5000. Kelebihan yang kedua dari Sony A5000 adalah bobotnya itu cuma 300 gram cuy, jadi sangat ringan banget. Bisa kalian masukkan ke tas kalian, bobotnya juga sangat kecil, mudah dibawa kemana-mana. Dan kalian bisa belikan gimbal Brica yang paling murah untuk mirrorless, untuk kalian bisa bikin video-video yang stabil-stabil banget, karena itu gimbal yang paling murah dan itu kompatibel untuk Sony A5000, A5100. Dan kelebihan yang ketiga dari Sony A5000 adalah kemampuan low light dari Sony A5000 ini bagus banget. Kenapa? Karena udah dibekali ISO sebesar 16.000 cuy, 16.000 ISO dengan ISO minimal, ISO terbawahnya itu 100, ISO 100. Jadi itu udah keren banget untuk low light. Dan juga kalian bisa kombinasikan pakai flashnya, flash internal, bisa kalian bisa dapetin hasil low light yang keren banget. Oke, bagaimana menurut kalian? Kesimpulannya aku pakai Sony A5000 ini, aku di sektor audio aku kecewa, di sektor layar aku kecewa, di sektor fotografi aku kecewa, tapi untuk sektor autofocus ini benar-benar nggak ada lawan cuy. Bahkan Canon M3 aja masih nggak bisa menyaingi autofocus dari Sony A5000 ini. Oke, itu aja dari aku untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton Ardiles Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya untuk kalian biar nggak ketinggalan video-videoku untuk next time-nya. Aku bakal review kameraku ini, Canon mirrorless M3, dan kamera-kamera yang lainnya. Kalian bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar apabila kalian punya pertanyaan lain seputar mirrorless ataupun M3 ataupun seputar DSLR, Canon atau Sony. Kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih, itu aja dari aku. Salam fotografi. Bye bye.